Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastuti Purwaningsih. Saya dari instansi SMK Negeri 2 Gedang Sari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1. Kesimpulan dan refleksi. Setiap murid memiliki karakteristik masing-masing sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada zaman kolonial, pendidikan hanya khusus untuk golongan tertentu dan hanya mendidik orang-orang yang mendukung usaha dagang Hindia Belanda. Pelajaran pun hanya berfokus membaca, menulis, dan berhitung. Pada zaman sekarang, pendidikan bebas diikuti oleh semua masyarakat dengan pengajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan berkarakter atau berbudi pekerti. Pendidikan bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan berkembangnya zaman, ternyata pendidikan masih saja mengalami tantangan yang harus dilalui. Saat ini, murid lebih senang bermain gawai daripada belajar. Kebudayaan yang mulai luntur, kesadaran melaksanakan ibadah berkurang, budaya teacher center masih saja berlaku. Dari tantangan tersebut, disinilah peran menuntun murid dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakteristik murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujud murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, juga memiliki budi pekerti yang tinggi. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Inarso Sunggulodo, Ikmat Mangun Karso, Guru Handayani. Dari semboyan tersebut diharapkan guru dapat Inarso Sunggulodo yang artinya harus bisa memberi contoh dan lakukan kepada anak didik. Ikmat Mangun Karso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan Tutpuri Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif, inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakat murid. Selain itu juga selalu disesuaikan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center, padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik murid dengan metode teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid.
kebiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Untuk dapat memberikan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi diantaranya, yang pertama, guru menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.